Kembali program Menyapa hadir di edisi hari ini, Rabu 6 Mei 2020. Dan bagi umat Islam tentu menjalankan ibadah puasa hari ini adalah sudah tuntas hari yang ke-13 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Baik, langsung saja kita ingin mengetahui sejauh mana perkembangan kalau berbicara tentang COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor, dan sudah hadir yang akan menyapa semua warga masyarakat yang ada di 19 distrik, yang ada di kota hingga di perkampungan, yang ada di daratan hingga di kepulauan. Bupati Biak Numfor Bapak Heri Aryono. Selamat malam, Bupati. Selamat malam, Mbak Oki. Apa kabar, Bapak? Puji Tuhan sampai dengan saat ini terus dalam keadaan sehat. Salam sehat. Salam sehat buat Mbak Oki dan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Kiranya di malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menikmati hari-hari yang kita jalani. Baik, pendengar, nanti kita akan mendengarkan banyak hal yang akan disampaikan oleh Bupati, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor, juga perkembangan kasus kita, karena kita saat ini juga tetap memiliki pasien positif terkonfirmasi COVID-19. Anda nanti bisa menyimak ini, kemudian pendengar kita akan beri kesempatan Anda di sesi berikutnya, bisa melalui line telepon 0981247711, ruang Bupati Menyapa, tolong sampaikan secara santun, singkat, jelas hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Namun sebelumnya langsung saja. Baik, Pak Bupati, kita bicara tentang perkembangan hingga saat ini ya. Kalau kita berbicara mulai dari Maret, berarti sudah 1 bulan lebih. Ya, silakan Bupati, seperti apakah mungkin ada evaluasi tersendiri dari tim gugus, Pak Bupati selaku ketua dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Biak Numfor. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Oki. Sekali lagi selamat malam masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sedang mengikuti secara langsung program Bupati Menyapa. Baik masyarakat Biak Numfor yang ada di Kepulauan Padaido Aimando, yang ada di Pulau Numfor maupun yang ada di daratan Pulau Biak. Saya selaku Bupati Biak Numfor berharap kiranya Tuhan senantiasa memberkati masyarakat Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, agar kita terus sehat menjalani seluruh aktivitas kami dan kita semua. Perlu saya sampaikan bahwa dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor hingga sampai dengan saat ini, perlu saya sampaikan bahwa kasus positif COVID-19 yang ada di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan hari ini tanggal 6 Mei ya, totalnya berjumlah 11 orang atau 11 kasus yang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor. Sedangkan saat ini juga kami melakukan karantina bagi beberapa pasien yang telah mengikuti rapid test dan positif hasilnya, ya rapid test, baik yang di karantina yang ada di IPDI, di Mapia maupun Nirmala Kota dan Nirmala Beach, sehingga di situ juga ada beberapa yang kami karantinakan baik di Hotel Nirmala, dan itu kami berikan untuk para perawat yang istirahat karena mereka harus pergantian shift dalam menjaga. Tetapi saat ini pasien kami yang saat ditangani di rumah sakit umum maupun di karantina yang ada, sehingga pemerintah daerah selaku ketua gugus, saya juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada terima kasih kepada masyarakat, karena dukungan dari masyarakat, puji Tuhan kita beberapa waktu ini terus melakukan langkah-langkah di mana melihat jaringan dari pasien positif corona yang ada baik klaster Goa maupun klaster Jakarta, sehingga masyarakat cukup berantusias memberikan dukungan dengan melaporkan diri di mana mereka yang berinteraksi akhirnya bisa mengikuti rapid test. Dan sampai dengan saat ini beberapa hari kita bersyukur dalam pengiriman PCR swab yang dilakukan oleh pemerintah daerah, beberapa hari ini angka kita ada tetap di 11. Artinya saya bersyukur dan berharap dukungan dari seluruh masyarakat dengan melakukan social distancing, melakukan menjaga kebersihan lingkungan maupun diri dan pola hidup yang sehat ini, kita tidak
grafik kita tidak naik lagi, angka kita tidak naik. Nah, tapi perlu kami sampaikan bahwa dalam beberapa hari ini kami sedang berupaya untuk mengirim lagi swab dari pasien yang ada, sehingga ketika kalau pemeriksaan, ada yang pemeriksaan tahap kedua ini kalau sudah selesai, kalau hasilnya negatif, kita bisa pulangkan kembali ke rumah dan masyarakat. Sehingga ini yang perlu juga saya laporkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian langkah-langkah lain yang kita lakukan dalam penanganan COVID selain dari sisi medis, perlu juga kami sampaikan dalam pemantauan dan pengawasan transaksi baik di pasar dan perputaran ekonomi yang ada di Biak. Kami terus melakukan beberapa langkah, ya, selain memberikan bantuan BAMA kepada masyarakat lewat dana desa. Perlu saya sampaikan dan memperjelaskan bagian ini. Yang pastinya hari ini memang banyak polemik antara desa yang satu dengan desa yang lain. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa 257 desa atau kampung yang ada di Kabupaten Biak Numfor, ini proses pencairan dana desanya sudah dilaksanakan. Ya, ada beberapa kurang lebih tidak sampai dengan 10 kampung yang menjadi persoalan itu. Pertama, kepala kampungnya ada di luar kota, sehingga kami telah melakukan penunjukan kepala kampung untuk proses ini jalan. Kemudian yang kedua, ada sekitar 3 kampung yang agak terlambat sekali. Itu karena sampai dengan saat ini kepala kampung dan aparatnya belum memberikan laporan pertanggungjawaban 2019. Ini yang perlu juga masyarakat ketahui bahwa dana desa tahun 2020 memang diarahkan untuk kita melakukannya menggunakan dalam realokasi dan refocusing ini untuk COVID-19. Tetapi bukan serta-merta dana ini dikucurkan langsung, harus tetap pertanggungjawaban tahun sebelumnya dimasukkan. Nah, kemudian soal pembagian, ada yang berbeda dari kampung yang satu dengan kampung yang lain. Ya, perlu juga masyarakat ketahui bahwa antara kampung yang satu dengan kampung yang lain ini berbeda dalam jumlah penduduk. Nah, sehingga kepala kampung harus melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat untuk menyepakati dari jumlah alokasi dana cair 40%, rata-rata 300 juta sampai dengan 400 juta per kampung dalam tahap pertama ini. Dalam kesepakatan dengan masyarakat dan aparat Bamuskam dan lain sebagainya, mereka menyepakati untuk kebutuhan yang diprioritaskan. Memang saya telah menginstruksikan supaya di pencairan tahap pertama tidak digunakan untuk pembangunan, tetapi dikhususkan lebih kepada pencegahan COVID dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, memang secara khusus untuk salah saya berikan contoh Desa Sorido. Nah, Desa Sorido itu dalam laporan data penduduknya itu kurang lebih 1.500 KK. Nah, 1.500 KK dengan dana desa tahap pertama kurang lebih hampir mencapai 330 juta. Nah, ini saya pikir bahwa masyarakat akan memahami jika kepala kampungnya transparan, terbuka kepada masyarakat juga bahwa ini anggaran kita, kemudian yang harus kita belanjakan. Nah, sehingga ini yang akan menjadi terbuka bagi masyarakat. Nah, perlu saya sampaikan lewat kesempatan ini juga dalam Bupati menyapa dalam suasana dan situasi pencegahan COVID-19, maka dengan melihat kondisi Sorido, saya juga telah menginstruksikan ke asisten 1 untuk dalam waktu dekat kami akan segera melantik Lurah Sorido, sehingga dengan demikian Sorido ini kita pecahkan untuk ada sebuah kelurahan, sehingga desa ini tidak terlalu luas dan besar. Nah, selain itu kami juga melakukan beberapa langkah secara khusus buat kelurahan. Nah, kalau kelurahan ini kita menggunakan dana dari APBD kita, yaitu bansos. Bansos ini langsung di bawah anggaran bupati, sehingga setiap kelurahan, mungkin Bapak Ibu di kelurahan bertanya, kenapa di kampung dapat berasnya 50 kilo, kok kami di kelurahan dapatnya 20 kilo. Itu kami sudah putuskan dengan menghitung kemampuan anggaran kita. Maka 8 kelurahan yang ada di wilayah distrik Biak Kota dan semua itu memang bantuannya beras sebanyak 20 kilo per KK. Nah, ini yang juga kami lakukan di tingkat kelurahan. Sedangkan untuk ASN, kami sudah putuskan bahwa ASN gajinya normal, setiap bulan tetap jalan, tunjangan berasnya tetap jalan setiap bulan. Nah, maka kami memberikan lewat membelanjakan bahan pokok, dalam arti kebutuhan pokoknya mereka itu adalah hasil
pangan lokal dari masyarakat berupa umbi-umbian dan sayur-sayuran yang telah kita belanjakan, itu kita bagikan ke ASN. Sehingga saya berharap kepada seluruh ASN juga harus bisa mendukung kebijakan ini, bahwa kita prioritaskan adalah masyarakat. Kemudian untuk ASN ya harus bisa berbesar hati karena mereka gajinya tetap jalan walaupun hari ini tidak bekerja, tetapi tunjangan lainnya tetap berjalan. Ini yang perlu juga kami sampaikan. Kemudian memang beberapa masukan dan saran untuk kita melakukan rapid test secara massal. Namun ada pertimbangan saya sebagai bupati karena keresahan dan kepanikan di tingkat masyarakat ini cukup tinggi. Ketika mereka mendengar di kompleks mereka ada yang positif dalam rapid test, wah ini kepanikan yang cukup tinggi. Kalau panik dan tinggal tenang di rumah saja tidak apa-apa. Saya pikir itu bukan persoalan. Tetapi panik dan mencoba untuk melakukan diskriminasi terhadap keluarga dan anggota keluarga dari orang yang ketika di rapid test positif ini. Sehingga saya menyarankan untuk kita tidak usahlah kurangi rapid test ini kita lakukan terutama bagi orang-orang yang berinteraksi dengan pasien positif corona. Sehingga kita lebih fokus untuk pengadaan alat PCR swab atau ya untuk langsung menguji lab sehingga masyarakat datang dan periksa. Karena apa? Tingkat kepanikan ini juga cukup tinggi. Kemudian juga saya telah menginstruksikan kepada pihak kepolisian dan TNI untuk menertibkan palang-palang yang ada di setiap kompleks. Mengapa? Saya melihat jujur saja bahwa kita punya masyarakat dan anak-anak muda yang ada karena corona atau COVID-19, lalu mereka dilarang untuk dibatasi ruang gerak mereka di jam 5 sore. Akhirnya ikut rame-rame membuat palang untuk menjadi tempat nongkrongnya mereka di situ. Dan ketika nongkrong di situ, kalau nongkrong untuk menjaga kompleksnya saja, ya lebih baik. Tapi faktanya banyak yang menjadikan tempat palang itu juga untuk tempat kumpul dan miras di palang-palang tersebut. Sehingga saya telah menginstruksikan kepada TNI Polri untuk palang-palang yang tidak penting dan di jalur-jalur tertentu tidak usah dipalang. Ini harus kita butuh kesadaran masyarakat, sehingga dukungan dari masyarakat ini penting untuk tidak usah lagi ada palang-palang yang membuat keresahan di dalam kompleks juga. Kemudian juga terima kasih untuk TNI Polri dan Satpol PP yang terus juga melakukan pemantauan, karena langkah-langkah yang kami hadapi hari ini bahwa kita sudah mulai melakukan disiplin dengan penegakan waktu aktivitas yang ada, ya membatasi waktu yang ada, walaupun masih ada masyarakat yang harus akhirnya harus kena sanksi ringan dari pihak keamanan. Bahkan beberapa hari ini ada yang sudah digiring istirahat di kantor polisi karena masyarakat masih 1-2 orang yang terus tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah daerah. Sehingga ini adalah beberapa langkah yang terus kita lakukan. Kemudian kepada masyarakat juga bahwa di setiap puskesmas yang ada di seluruh wilayah itu pemerintah daerah lewat kebijakan pemerintah pusat untuk dana operasional yang ada di setiap puskesmas juga dialokasikan beberapa untuk melengkapi APD yang ada. Sehingga mereka pun akan memberikan pelayanan kepada masyarakat di setiap wilayah yang ada. Saya pikir hal-hal lain pemerintah daerah terus berkomitmen untuk melakukan pencegahan, tetapi karena saya berbicara nanti lebih lama lagi lewat, saya mau kasih kesempatan buat masyarakat yang memberikan saran, masukan, pertanyaan sehingga Bupati bisa menjawab dan apa yang bisa Bupati instruksikan untuk dibijaki lewat kebijakan-kebijakan. Sehingga hal yang lain saya yakin masyarakat terus mengikuti update lewat Humas Pro apa yang dilaporkan dan dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya pikir begitu dulu Mbak Oki. Baik Pak Bupati, sebelum kita menerima penelpon, Provinsi Papua masih melanjutkan tanggap darurat Pak sampai tanggal 4 Juni. Mungkin ada mau ditambahkan kaitannya dengan ini, termasuk kita untuk anak-anak sekolah, aktivitas lainnya. Silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi di Biak pun kami mengikuti instruksi dari Provinsi Papua, sehingga sekolah maupun pegawai negeri itu tetap masih dengan semua instansi yang ada masih libur sampai dengan bulan Juni. Dan edarannya telah kami siapkan untuk diedarkan dan telah dibagikan. Jadi anak sekolah, adik-adik yang masih sekolah sampai dengan perguruan tinggi dan instansi-instansi terkait tetap kita masih libur sampai dengan bulan Juni sesuai dengan instruksi Gubernur. Mungkin Mbak Oki saya perlu tambah satu,
yaitu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor bahwa banyak orang juga yang datang untuk meminta bupati harus pulangkan saudara keluarga mereka yang ada di luar kota. Nah, tetapi lockdown ini kan bukan untuk Biak saja, seluruh Papua. Nah, sehingga saya berharap kita juga harus memberikan pemahaman kepada anggota keluarga kita yang ada di luar Biak. Nah, secara khusus untuk Manokwari dan Jayapura, perlu saya sampaikan bahwa di Manokwari sesuai dengan data yang dilaporkan oleh Dewan Adat Biak yang ada di Manokwari, kami telah mengirimkan sesuai dengan data itu, maka kami telah mengirimkan kurang lebih 100 paket BAMA buat mereka di Manokwari, dan di Jayapura 400 paket BAMA. Kalau di Jayapura langsung ditangani oleh adik-adik pengurus mahasiswa asrama Biak yang ada di Jayapura. Itu yang telah kami lakukan juga. Oke, baik, cukup jelas apa disampaikan oleh Pak Bupati Biak Numfor. Baik, pendengar, kita segera masuk di sesi berikutnya. Kita berinteraksi. Silakan Anda ingin bertanya di ruang ini, di ruang publik. Sebutkan nama domisili Anda. Tolong sampaikan atau sebutkan nama jelas Anda, kemudian dari mana, mungkin dari wilayah mana, sebutkan dengan jelas. Apa yang Anda tanyakan singkat jelas, tidak bertele-tele. Silakan di 0981247711. Sekali lagi 0981247711. Biarkan warga, Bupati sudah menyampaikan bahwa akan beri kesempatan kepada warga masyarakat menyampaikan hal-hal terkait dengan kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Sudah pukul 20 lebih 21 menit. Silakan di 0981247711. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Bapak di mana? Dengan Bapak siapa? Pak Alex di Kelapa Gading. Pak siapa, Pak? Pak Alex di Kelapa Gading. Pak Alex? Ya. Pak Alex di Kelapa Gading. Pak Alex, apa mau ditanyakan? Silakan. Begini, Bu. Masalah palang di Kelapa Gading itu. Denja itu tolong kita Bupati suruh polisi itu bukakan itu. Palang, Pak ya? Ya. Palang di Kelapa Gading. Oke, kenapa, Pak? Itu suruh Bupati tolong perintahkan polisi buat buka palang itu karena di situ kumpul-kumpul mabuk-mabuk di situ. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Alex. Kelapa Gading berbicara palang. Nah, ini dia. Poin pertama berbicara tentang palang di area Kelapa Gading Sorido. Silakan yang lain di 0981247711 menaiki form berikut. Bagaimana tempat Anda, hal-hal kaitannya dengan saat ini ya. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa? Di mana? Halo? Pendengar, Anda menggunakan radio monitor ataupun Anda orang Biak yang ada di luar Biak, silakan saja mendownload di RRI Play Go. Anda mendengarkan di RRI, di situ ada RRI Biak, silakan menelpon langsung. Kita juga tetap mendengarkan ataupun bisa menangkap siaran ini, menangkap suara Anda. Silakan. Halo, selamat malam. Di 0981247711 pendengar, apa yang ingin Anda sampaikan silakan. Mau mungkin tentang bantuan ataupun tentang tadi palang atau ada hal-hal lain ya, singkat jelas. Saya berharap bahwa penelponnya tidak sama poinnya, berbeda poin pertanyaannya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Yarangga di Dolok. Selamat Ibu malam, Yarangga di Dolok. Selamat malam, Ibu. Kita ketemu pagi dan kita ketemu malam ini. Silakan Ibu Yarangga di Dolok. Ya, di Dolok. Mbak Oki, saya setuju dengan apa yang tadi Bapak Bupati sampaikan. Semoga Tuhan berkati Bapak Bupati dan aparat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Di sini saya cuma meminta saja supaya apa yang sudah dibagi untuk kelurahan, tolong semua itu dibagi dengan cara yang baik supaya tetap Tuhan berkati dan penyakit ini cepat selesai dan hilang. Makasih Mbak Oki. Tapi di Dolok sudah dapat apa, Bu? Ya? Di Dolok sudah dapat toh? Belum. Kalau sudah dibagi semua untuk kelurahan, tapi kalau kami keluarga Yarangga belum. Keluarga Yarangga belum ya? Iya. Kelurahan Mandala berarti. Terima kasih Ibu Yarangga. Shalom, Shalom, selamat malam. Silakan Kelurahan Mandala, mudah-mudahan Pak Lurah lagi mendengarkan ini. Silakan di 0981247711. Halo, selamat malam. Iya. Dengan Bapak siapa, Pak, di mana? Halo, ini dengan Ibu Perawat. Ibu Perawat di mana, Ibu? Di Yendidori. Yendidori. Nikakam. Distrik Yendidori di mana? Nikakam. Oke, Iya. silakan. Selamat malam, Mbak Oki. Malam. Iya. Pak Bupati juga.
Selamat malam juga Bapak Bupati. Selamat malam Kakak Pendeta. Bapak, atas nama masyarakat Tridori, Kampung Nikakam, saya mengucapkan terima kasih. Halo? Ya. Untuk Silakan lanjut. bantuan. Kita masih monitor. Lanjut aja, Bu. Terima kasih untuk bantuan yang sudah disampaikan. Kami di Distrik Tridori, Kampung Nikakam, sudah terima bantuan. Ibu Prawar. Ya. Oke. Yang ingin kami sampaikan di sini, karena kami dengar ada beberapa kampung yang belum mendapatkan bantuan itu, sehingga mereka terus bertanya. Jadi saya mau sampaikan untuk Bapak, kalau dapat aparat yang bertugas itu coba terbuka untuk menginformasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak dibuat bertanya-tanya terus atau menunggu. Yang aparat kampung ya, Ibu? Aparat kampung ya? Iya, aparat kampung yang sudah dipercayakan oleh masyarakat itu. Apa yang mereka buat untuk masyarakat, supaya jangan masyarakat jika pemerintah belum buat sesuatu, pemerintah sudah buat sebijak mungkin. Namun bagaimana supaya mereka bisa tenang? Saya jaga koko, jaga saya, kita diam di rumah. Iya. Itu supaya tetap sehat. Tapi kalau yang macam mereka belum dapat ini, mereka akan bertanya terus. Iya, iya. Lalu yang sudah dapat, mari kita bersyukur atas apa yang pemerintah sudah berikan. Dengan tidak membanding-bandingkan. Iya. Karena kondisi dan tempat itu sama. Jadi apa yang kita terima dari pemerintah, ya itu sudah berkat dan kita syukuri bersama-sama. Ya, Ibu, di wilayah Ibu Pendeta sudah ya? Bantuannya sudah ada? Sudah. Sudah ya? Baik. Hanya saya ucapkan terima kasih. Baik. Itu saja Bu Pendeta. Iya, yang saya mau sampaikan juga, jangan buat keresahan untuk warga kampung sementara kita nggak ada berhadapan dengan corona ini. Supaya mereka tetap mengucap syukur untuk Tuhan, mereka tetap tinggal di rumah dengan tenang. Iya. Jadi rasa damai sukacita itu mereka nikmati lewat bantuan-bantuan yang diberikan itu. Baik. Iya, sehingga mereka juga mendoakan pemerintah. Kita saling mendoakan kita satu dengan yang lain, sehingga Tuhan ampuni kita, biar corona ini cepat pergi sudah, begitu. Ya. Baik, iya, itu saja. Itu saja. Terima kasih. Mungkin baik hati Bapak Bupati dan selamat malam Ibu Pendeta Prawar di Nikah kami di Distrik Tridori. Terima kasih sudah dapat bantuan. Mungkin hal lain juga dengan Anda tanyakan. Tadi lebih fokus ke bagaimana aparat yang bertugas yang dipercayakan tolong terbuka mungkin gitu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam Mbak Oki. Malam, dengan siapa Bapak? Selamat malam juga buat Bapak Bupati dan bawahannya yang sementara bersama dengan Mbak Oki. Malam juga. Ini dengan Bapak BK di seputaran Imam Bonjol. Bapak BK. BK ya. Di jalan di mana Pak? Di seputaran Imam Bonjol. Di seputaran Imam Bonjol. Silakan Bapak. Iya, hanya menyampaikan puji syukur buat Tuhan melalui Bapak Bupati. Kiranya apa yang sudah teranugerahkan kepada beliau akan melanjutkannya. Karena secara struktural sudah demikian, maka apa yang beliau sudah bijaki itu adalah bijaksananya yang sudah teranugerahkan. Jadi beliau banyak melangkahkan pribadinya terhadap panggilannya, agar kiranya apa yang beliau buat menjadi pujian dan hormat bagi warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor kepada yang merancang hidup ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak BK, bentuk support kepada Pak Bupati jajaran Pemda Biak Numfor. Silakan pendengar yang lain, ada keluhan atau Anda ingin sampaikan ya. Ini ruang publik kita sangat terbatas, singkat jelas. Kita berbicara tentang banyak hal tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Bupati. Selamat malam. Malam, dengan siapa nih? Ya, halo, selamat malam. Ini malam. Dengan Ibu Elis di Karangmulia. Ibu Elis di Karangmulia. Ibu Elis di Karangmulia, silakan Ibu El. Ya, ini saya mau bilang untuk Bapak Bupati, kebetulan Bapak Bupati ada di Kabupaten
di tempat ini video apa? Di RRI sekarang saya cuma mau bilang karena kalau kami ketemu agak susah. Jadi sekarang kalau ada Bapak Bupati, nanti tolong cek itu ke Darfur. Karena pembagian ini bantuan untuk corona ini tidak merata. Ada jemaat yang daripada bertahun-tahun di situ, tapi tidak punya bagian. Sedang yang baru datang semua itu dibagi. Terus ada tiga keluarga dari Jayapura, mereka mau pulang tapi karena lockdown, mereka tidak pulang. Ada tinggal juga di Darfur. Terus dari Jayapura, Manokwari juga ada satu keluarga. Itu mereka bikin malas tahu. Jadi saya bilang kalau bisa itu tolong tim COVID-19 ini tolong ke Darfur untuk periksa itu baik-baik. Tentang bansos ya? Oke. Pembagian itu dibagi baik-baik. Karena mereka yang ibadah di jemaat Darfur itu kenapa tidak punya bagian? Sedangkan yang tidak pernah beribadah itu dapat bagian, itu bagaimana? Oke, baik Ibu Els. Itu saja. Tolong. Nanti berikut lagi sih. Karena kemarin pembagian yang kedua itu seperti masker tuh keluarga itu tidak dapat lagi. Baik. Padahal mereka juga beribadah melayani Tuhan di gereja. Ya. Baik Ibu Els, terima kasih. Poinnya udah kita dapat. Ada mungkin jemaat yang ada di sekitar Darfur ya, untuk bantuannya tidak merata atau belum dapat. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Arwam di Mariendi. Pak Arwam Mariendi, Pak Arwam. Pak Arwam silakan, ya. Pak Arwam. Ya, kebetulan ada Bapak Bupati di monitor. Ya, Pak, oke ya. Yuk, lanjut. Ini saya mau sampaikan keluhan kami di Kampung Mariendi. Ya. Kemarin memang tempat Bapak Bupati ada hadir juga waktu pembagian sembako dengan anggaran tahun 2020 dengan nilai dana yang begitu besar. Ketika kami di kampung itu, mereka belanja dengan uang sekitar 70 juta. Sisa dana yang besar itu masih hilang. Entah kemana uang itu. Jadi kami masyarakat Kampung Mariendi, karena terganggu dengan masalah COVID-19, kami dirumahkan saja. Dengan bantuan beras 20 kilo itu, kalau bagi keluarga besar cuma 2 hari habis. Terus kami mau apa? Kalau bisa Bapak Bupati segera tim atau dari Inspektorat atau KPK datang segera untuk periksa. Baru kami bisa terima dana yang berikut. Tahun 2020 ini. Ya, tapi Pak Ron sudah mendapat beras ya Pak? Bapak sudah dapat toh? Ya, memang kami dapat. Okay. Kami dapat. Ya. Cuma dengan 20 kilo dengan dana 70 juta sekian. Dana 485 juta 500 ribu itu sebagian besar hilang, entah kemana itu. Jadi tolong Bapak Bupati bawa tindakan yang lebih cepat. Hilang ya? Itu sesuai dengan instruksi. Baik Bapak. Ya, dengan Pak Arwam. Baik, itu saja Bapak tentang di Kampung Mariendi ya. Terima kasih ya, Pak Arwam di Mariendi. Mariendi. Ya. Terima kasih. Selamat malam Pak Bupati. Salam hormat. Salam hormat. Salam sehat Bapak Arwam. Semangat sekali nih ya, tetap di rumah toh. Halo, selamat malam. Ya, halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Terputus, dicoba kembali pendengar. Kita masih di ruang interaktif. Anda warga masyarakat yang mendengarkan ini silakan. Ada Pak Bupati langsung menjawab ini dalam Bupati Menyapa. Halo, selamat malam. Ya, halo. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa nih? Di mana? Ini dengan Ibu Somnov di Snerbo. Ibu siapa, Bu? Ibu Somnov. Somnov. Snerbo. Silakan. Selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam. Torido ya? Oh, Snerbo. Iya. Oke, silakan. Selamat malam. Ini dengan pertanyaan yang sama. Apalagi kita di Snerbo, Bapak. Sampai sekarang masyarakat masih bertanya-tanya, kapan kita juga Snerbo dapat bantuan dari dana COVID ini melalui dana desa. Belum ya, Snerbo belum ya? Snerbo belum Ibu, sampai sekarang belum. Oke. Sedangkan kita punya kepala desa sibuk lagi membangun, kita punya kantor desa yang baru. Jadi masyarakat bertanya-tanya itu dana dari mana. Sedangkan semua kampung sudah dapat bantuan
dari dana COVID. Nah, kita Senerbo belum sama sekali. Itu saja. Terima kasih Bapak Bupati. Iya, terima kasih untuk Ibu yang ada di Senerbo. Silakan. Bantuan belum ada sama sekali Senerbo. Oke, penelpon ke-8. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Oki. Selamat malam, dengan siapa? Dengan Ade Yustus Korwa. Ade Yustus Korwa di Sorido. Nah, ya, Sorido. Selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam. Malam Mati. Iya. Jadi ini Ade Yustus sampaikan beberapa kata-kata saja. Yang pertama ini tentang penanganan COVID-19. Terima kasih buat Bapak Bupati atas tindakan yang dilakukan sebagai memberi mentonanemnya atau ngakui dia. Engkau percayakan di pemerintahan ini. Yang pertama itu dampaknya itu ke kampung itu ada kami di Kampung Sorido. Yang pertama itu terima kasih Bupati tadi sudah singgung bahwa status Kampung Sorido itu memang kelurahan. Itu sudah pernah demo dari tahun yang lalu, tapi belum dibahas dari Ketua DPR sampai sekarang ini. Jadi memang status kelurahan. Jadi nanti masyarakat dong akan polemik terus. Besok dong terima bantuan Bupati, saya yakin pasti dong akan bakal IDH. Beras yang kau sudah lihat di kampung ini 10 kilo. Terus masku itu 485 mililiter. Itu kalau kau beli 10.000 di kios. Terus dia kotak itu dapat satu pasti besok. Dan besok dong akan berkelahi itu. Itu tetap. Dengan data yang ada 1.500 kakak, itu belum dong lah make dan bake. Bapak kecil dan mama kecil lagi ada masuk situ. Jadi catatan, perlu dia melakukan tindakan yang tadi Bapak bilang, harus status kelurahan itu jelas. Kalau memang mau kembalikan ke kampung, kembalikan ke kampung. Ini dampak. Baik. Lewat ini masyarakat disita waktu. Saya sebagai pelaku ekonomi di kampung dibatasi. Bapak saya mohon, ini saya bicara langsung jelas status sosial saya ini awak parah. Bapak tahu. Tapi satu kios kecil itu kalau dibatasi, saya dengar pemerintah punya instruksi, saya tutup. Satu hari itu saya pendapatan cuma 150. Belum saya beli pulsa listrik, saya bayar air, saya belum beras di rumah. Itu nanti seperti apa kalau saya punya setoran ke bank itu? Kalau dia datang, kebijakan apa yang Bapak dong akan ambil? Jadi saya minta supaya besok pembagian itu ada tindakan-tindakan khusus supaya kita akan rumput di kampung ini, pelaku ekonomi itu diperhatikan. Karena ini adalah dampak yang kami rasakan. Baik. Kalau sudah ada portal, kenapa kami yang pelaku akar rumput di kampung perekonomian ini bisa buka dengan ada kebijakan yang dilakukan. Pak Yustus Korwa, terima kasih banyak Bapak Yustus Korwa di Sorido. Shalom, Subajo. Bapak semangat tetap di rumah saja ya. Oke. Terima kasih. Penelpon ke-9 silakan. Halo, shalom, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Pak Mamo di seputaran Mandala. Bapak? Mamo. Pak Mamo di Mandala. Ya. Silakan Pak. Ya, saya cuma mau tanya tentang bantuan. Ya. Bantuan wabah ya. Kan kita tahu kalau untuk wabah berarti tidak mengenal siapa itu, golongan, ras dan lain-lain. Ya. Tapi saya yang juga termasuk warga yang menetap di sini, walaupun KTP dan kartu keluarga saya di distrik lain atau di kelurahan lain, cuman saya menetap di sini. Cuman karena saya menetapnya di distrik yang satunya di Kepulauan. Cuma saya menetap di sini sudah lebih dari berapa tahun, dari 10 tahun. Bapak katanya di distrik Kepulauan ya? Iya. Oke, lanjut. Tapi saya menetap di sini sudah lebih dari 10 tahun. Cuman saya juga ajukan saya punya KTP dengan ini, tapi saya tidak di ini. Ya saya katanya saya terdaftar di kelurahan lain, sedangkan setahu saya itu kan bantuan wabah. Tanpa mengenal siapapun, saya di Mandala. Saya mohon Bapak Bupati jelaskan kepada saya kira-kira yang namanya wabah itu, bantuan wabah itu seperti apa itu. Baik Pak Mamo, terima kasih banyak di Mandala sudah bergabung. Silakan pendengar, kita selamat malam, silakan kita beri kesempatan Anda mau mama-mama Mansar Insar Insos Kabur, silakan yang ada di kepulauan, di daratan, silakan bergabung, sampaikan apa yang disampaikan ke Pak Bupati. Selamat malam. Ya, halo selamat malam. Selamat malam Pak Oki, selamat malam Pak Bupati.
Malam, dari mana Ibu? Dari Kelurahan Wapnor. Wapnor. Ibu volume, Ibu agak dibesarkan suaranya, volumenya. Terima kasih. Di Wapnor dengan Ibu siapa? Mama Ida. Mama Ida. Iya. Mama Ida di Wapnor, silakan Mama Ida. Jadi begini Mbak Oki, kalau kita di Kelurahan Wapnor, sebagian besarnya sudah dapat, tapi yang baru, yang ibu-ibu baru yang baru menikah ini, mereka beberapa keluarga ada yang belum dapat. Tapi kita punya RT sudah kumpul, mereka punya kartu-kartu keluarga untuk nanti mungkin ada susulan dari belakang. Iya, jadi itu yang saya mau sampaikan supaya tolong diperhatikan yang belum dapat. Oke, Mama Ida sudah ya? Sudah dapat ya? Iya, sudah dapat. Sudah dapat. Ada berapa kakak yang belum dapat di Wapnor? Ya, itu sudah diserahkan langsung ke masing-masing RT. Jadi kami minta terima kasih. Oke, baik. Kami minta banyak terima kasih buat Pak Lurah, sekaligus kepada Pak Bupati. Terima kasih. Selamat malam Pak Bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama Ida di Wapnor. Penelpon berikutnya, silakan pendengar. Halo, selamat malam. Terputus, dicoba kembali pendengar. Bupati menyapa, hadirkan langsung Pak Bupati Biak Numfor yang juga sekaligus ketua tim gugus COVID. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam Bapak. Dengan siapa di mana? Iya, ini dengan Pak Apolos Mambio dari Kelurahan Mandala, Tikungan Dolok. Bapak Apolos Mambio di Kelurahan Mandala, Tikungan Dolok. Ya. Bapak, silakan Bapak. Saya tidak bicara soal bantuan-bantuannya. Saya hanya dua hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama itu lockdown lokal yang dilakukan Pemalangan yang begitu banyak ini. Seperti penanya yang pertama-pertama tadi itu juga, kadang pemanfaatan Pemalangan ini banyak yang nongkrong di sana, ada yang mabuk, ada yang saya pikir itu saya kira itu tidak begitu menolong. Itu masyarakat itu sendiri tingkat kesadarannya seperti apa. Saya pikir secara umum Pol PP atau yang berwajib itu keliling saja. Karena saya lihat juga dimanfaatkan orang minum kumpul mabok apa di sana, ada yang bermain sana. Yang kedua menimbulkan keresahan bagi banyak masyarakat. Itu yang pertama itu usul saya pertama. Yang kedua, saya minta ke Kabur Mansonanen Biak 1. Saya sebagai tokoh agama, saya mau menanyakan menyangkut kehidupan beribadah di gereja-gereja yang gereja juga di lockdown. Saya tanya kira-kira ini kapan kita beribadah? Kalau bagi saya protap pemerintah atau SOP-nya pemerintah yang adalah kita datang ke contoh ke gereja, cuci tangan, pakai masker, jarak, duduk di dalam gereja jarak, dan selesai ibadah tidak boleh bersalaman. Saya kira itu protap pemerintah. Mungkin kita secara sebijaknya kita bisa kita lakukan. Ini saya sampaikan saja, entah nanti tidak kita tunduk pada kebijakan pemerintah, tapi ini usul saya. Baik Pak Polos. Ya, saya kira tolong dipertimbangkan karena ada dampak-dampak bagus buruknya juga ada. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam Pak Apolos Mambio di Tikungan Dolok. Pendengar silakan kita beri kesempatan Bapak penelpon sebelum harus kita tutup ya, karena waktu nanti tinggal sedikit nanti. Halo, selamat malam. Penelpon ke-12, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Suaranya Bapak kecil sekali ya, Bapak. Bapak di mana, Pak? Ya, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Hengki. Bapak suara kecil. Mungkin monitor volume Bapak bisa dibesarkan? Pak Hengki di seputaran Samova. Pak Sergi di Samova. Pak Hengki. Pak Sergi di Samova. Lanjut ya. Pak, silakan. Coba agak dibesarkan. Silakan singkat Pak. Ya, selamat malam Pak Bupati dan selamat malam warga Kota Biak. Saya di sini mau menyampaikan kepada Mbak Oki dan juga Pak Bupati bahwa opini publik dan dialog untuk Pak Bupati dan saya ikuti selalu kalau pagi itu opini publik itu sangat mendukung, baik
penyampaian yang ini disampaikan ini sangat. Bapak bersuara hilang-hilang ini Bapak. Coba pakai handphonenya coba diperjelas di depan ini biar jelas Pak tentang opini publik gimana Pak? Ya. Halo. Bapak lanjut Pak, agak besar sedikit suaranya. Ya. Jadi saya ini selalu mengikuti penyampaian opini publik setiap pagi. Ya. Ya, jadi. Ya. Jadi saya pikir itu opini publik dan penyampaian daripada Mbak Oki dari RRI dengan penyampaian daripada pemerintah daerah ini sudah sangat baik. Jadi saya harap bisa pemerintah fasilitasi di mana ada ruang publik saya bisa kami toa pengeras suara untuk diikuti oleh masyarakat baik di terminal. Bapak minta maaf volume suara kita menghilang ya. Dicoba kembali Bapak, mungkin jaringan atau tempat di Samopa. Tadi opini publik di RRI setiap pagi ya. Oke, terima kasih. Tetap mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita beri kesempatan mungkin 2 Pak Bupati ya, karena tinggal 15 menit waktu kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Malam, dengan siapa Pak? Di mana? Ya, ini dengan saya Ces di Samopa Jalan Condonegoro. Ces di Samopa, Condonegoro. Iya. Silakan Bapak Ces. Ya, begini. Selamat malam Bapak Bupati. Shalom. Selamat malam. Bapak Ibu Oki. Saya Ces, terima kasih atas acara yang malam ini saya baru dengar, jadi saya juga rasa harus penting buat saya sampaikan. Lanjut, ya. Iya, tidak Ibu. Kemarin kan saya punya adik laki-laki nih, Yohanes Ancak. Dia kan ada sempat hampir orang ngomong sana sini bilang dia ada kena dampak juga karena dia kerja sama dia punya bos yang cetak balion di jalan bos di depan Felix. Terus orang hampir takut karena dia bilang, oh dia punya bos yang dikerja ini laki bini dong, dua ada dapat tahan di rumah sakit dong, ada periksa dia punya. Jadi langsung apa maksudnya gimana? Jadi adek gimana Jess? Waktu-waktu. Iya, saya cuma tahu supaya saya punya ipar-ipar di Adibai sama saya punya om di Jayapura, di keponakan dong di Nabire, supaya saya tahu jangan dong dengar karena ini orang bicara mulut ke mulut bikin hampir dong. Jadi adiknya ini dituduh bahwa sudah positif gitu ya? Iya Ibu. Oke. Jadi yang saya juga bilang bahasa punya nama baik ini dong sudah pencemaran bikin hampir saya punya ipar dong takut ke rumah di Samopa. Baik, ya. Baik Pak Jess, itu saja Pak Bupati. Pak Bupati mendengarkan ini. Baik. Iya, itu yang saya juga bilang aduh ini siapa yang kira-kira cerita sampai semua hampir takut. Baik. Saya dong takut terima ke rumah. Terima kasih Pak Jess. Iya, itu didengar oleh Pak Bupati. Baik, terima kasih Jess di Condonegoro. Satu terakhir Pak Bupati. Halo, selamat malam. Ya, halo selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Hengki di Dolok. Pak Hengki di Dolok. Pak Hengki, silakan singkat jelas Pak. Iya, saya cuma mau menyuarakan saja tentang saya punya keluarga yang belum bisa pulang sampai saat ini. Makanya saya diminta bantu untuk cek informasi kira-kira. Karena saya kemarin dengar info dimajukan lagi 28 hari ke depan. Ya. Jadi kira-kira mungkin kalau mereka yang tinggal sama keluarga mungkin tidak apa-apa, tapi pas ke sana baru pos lagi. Itu dia. Kasa juga ya. Oke Pak. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pendengar kita harus akhiri ya untuk ruang interaksi kita karena waktu juga ada juga termasuk menanyakan tentang cukup apa dalam kontainer ini Pak, kontainer Bapok ada kebijakan tersendiri para supir trailer yang bawa itu waktunya cepat sekali katanya untuk jam 5. Baik Pak Bupati silakan 14 penelpon Pak. Mulai dari beberapa itu ada yang sama tentang BAMA ataupun bantuan-bantuan, silakan. Iya baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi dalam program Bupati Menyapa di malam hari ini. Baik Bapak Ibu masyarakat dari beberapa wilayah yang sudah
telepon. Mungkin saya akan jawab secara keseluruhan. Yang pertama tadi baik Pak Alex dan beberapa penelpon lainnya menyangkut palang memalang yang ada. Perlu saya tegaskan bahwa saya akan menginstruksikan langsung kepada pihak keamanan baik TNI Polri dan Pol PP untuk akan berjalan malam ini dan melihat wilayah-wilayah yang ada pemalangan, di mana yang tidak perlu untuk ada pemalangan akan dipindahkan atau dibubarkan. Kemudian kami juga telah menginstruksikan supaya yang menjaga palang di beberapa wilayah strategis khusus itu tidak perlu lebih dari 3 sampai dengan 4 orang. Maka kami juga memohon dukungan dari kelurahan, distrik maupun kepala kampung, RT RW, tapi juga masyarakat, tokoh masyarakat setempat. Kalau melihat anak-anak kita yang berkumpul di palang-palang itu lebih dari 3-4 bahkan miras, nongkrong di situ, dibubarkan aja. Nah, bahkan atau pungli harus dibubarkan saja. Saya pikir kalau semua kita menunggu TNI Polri atau keamanan dan pemerintah pasti agak lambat. Kemudian bisa juga langsung segera melaporkan ke posko COVID-19 di posko induk di Gedung Wanita Biak. Karena saya melihat bahwa ini kembali tadi kesadaran kita ini kurang. Sehingga kita sendiri membuat palang tadi untuk kumpul-kumpul di sana. Sehingga saya mau bicara yang lebih ekstrim dan agak kasar begini. Masyarakat Biak, kamu nih yang punya kompleks. Ya, kita bilang saya jaga koko, jaga saya biar kita semua sehat. Jadi kalau yang jaga di kompleks itu, di palang-palang itu kalau bikin kacau, kenapa kamu tidak bubarkan dorang, kah? Kalau dong kacau, laporan di polisi, lapor ke tim supaya dibubarkan. Dan anak-anak yang duduk di palang-palang itu anak-anak di kompleks masing-masing. Jadi bapak, mama, insar, mansar yang ada di kompleks. Go mama versi, go barsi. Ya, itu bahasa Biak bilang begitu. Nah, jadi jangan lihat dong saja, hajar dorang supaya dong tahu diri juga. Nah, kemudian yang berikut beberapa yang lain menyangkut bantuan. Perlu saya sampaikan bahwa data yang kami bagi di tingkat kelurahan ini dibagi berdasarkan data dari RT RW. Jadi RT dan RW masukkan data ke lurah, lurah laporkan, lalu kami distribusikan. Yang menjadi hal penting dan catatan bagi kami di Dukcapil, tetapi juga bagi masyarakat, nanti disuruh kumpul data, lapor ke RT RW, ke lurah, susah sekali. Tetapi kondisi hari ini ternyata banyak yang tinggal sampai sudah 10 tahun, 5 tahun, belasan tahun tidak terdaftar. Saya pikir COVID ini juga, Corona ini juga ada sisi negatif positifnya. Nah, tetapi kami sudah sampaikan, kalau itu RT akomodir di RT-nya, maka tetap akan mendapat bantuan juga di tingkat kelurahan. Sehingga saya pikir Bapak Ibu, tapi ada juga kita punya masyarakat. Saya berikan contoh kemarin di wilayah utara, karena dia tinggal di kota, nuntut untuk harus dapat juga di kota, tapi di kampung juga dia nuntut untuk harus dapat. Jadi dapat double. Nah, artinya bahwa masyarakat situasi COVID ini belajar juga untuk jujur lah. Kalau tipu baru dapat bama dan bapak pasti tidak jadi berkat, jadi kutukan nanti. Makan tapi tidak kenyang-kenyang toh. Nah, ini juga harus jadi pelajaran penting buat kita masyarakat. Kemudian yang berikut juga tadi dari Sorido ya. Dari Sorido itu juga kami sudah menyurat ke perbankan untuk ada kebijakan kredit usaha rakyat supaya bagi masyarakat yang kredit dan usaha itu ada kebijakan dalam pembayaran kredit di perbankan, sehingga ini juga perlu kami sampaikan bahwa ada kebijakan tentang beberapa bagian ini. Kemudian tadi dari Pak Mamo di Mandala, yaitu terkaitan dengan wabah tadi. Ya, ini juga Pak Mamo masa tinggal sampai lebih dari 10 tahun baru tidak bisa daftar ke kelurahan atau RT, Kak. Nah, sehingga saya pikir kita juga perlu tahu, masyarakat Biak harus tahu bahwa data dari kelurahan ini langsung didampingi oleh inspektorat. Bukan dana wabah COVID jadi asal bagi-bagi saja. Besok lurah dapat tangkap, besok bupati dapat tangkap, baru kamu bilang bupati korupsi lah, lurah korupsi. Jadi masyarakat juga jangan punya mindset pemikiran bahwa ini corona jadi presiden bilang bagi, jadi bagi saja. Bagi apa? Polisi dan inspektorat dan kejaksaan juga ada di samping untuk kawal. Jadi masyarakat jangan berpikir terlalu singkat bahwa bagi jadi sudah, bagi sudah. Baru tetap dipertanggungjawabkan, sehingga laporlah ke RT-RT yang ada, RW yang ada. Kalau tidak ada nama tercover, lapor ke lurah supaya di sana ada data tambahan. Jadi saya kasih contoh, kelurahan yang bagi ada yang 1000, kelurahan Pandoi 1700 lebih, tetapi setelah dibagi masih ada data tambahan dilaporkan, kita akan drop lagi. Jadi tidak usah khawatir juga, tapi yang penting adalah
data valid. Jadi intinya dari beberapa pembicaraan ini saya melihat ada yang memberikan support, terima kasih. Yang lain menyangkut Pemalangan. Kami dari tim COVID dan pemerintah akan tindak lanjuti, tapi yang punya kompleks, yang punya kampung, RT RW harus bertindak juga untuk keamanan di situ. Kemudian bantuan sudah. Ini juga pelaku ekonomi tadi mungkin sampaikan sekali lagi tentang pelaku ekonomi kan udah dibatasi ya, banyak hal dari restoran, rumah makan juga ini ada banyak yang menanyakan hal yang sama dengan pembatasan. Ya tetap sampai jam 5. Okay. Saya pikir ini kita harus ikut itu. Kemudian tadi dari Pak Mambieu di Dolok. Ya. Saya telah rapat juga untuk menindaklanjuti bagian ini bahwa kenapa sampai di seluruh rumah-rumah ibadah kami harus membatasi bagian itu karena jumlah kita punya angka penyebaran COVID ini juga sudah meningkat sehingga ya kita tetap percaya bahwa Tuhan yang lebih berkuasa, tetapi Tuhan kasih kita hikmat. Jadi saya pikir hikmat dan iman itu tidak hanya dia abstrak tapi harus dikonkretkan sehingga kebijakan dari tokoh-tokoh agama PGGBN untuk menyepakati bagian ini. Nah, kemudian juga tadi dari CES ya. Ini diskriminatif ini. Nah, ini yang saya bilang masyarakat semua ribut, bupati harus kasih tahu yang positif punya nama. Nah, kalau tuh kasih tahu ini yang terjadi sekarang ini. Sehingga regulasi undang-undang melarang juga untuk kita memberitahukan. Tapi hari ini informasi ini kan cukup cepat. Satu dengar dapat periksa di mana positif, terlalu cepat untuk mereka memberikan informasi. Dan saya pikir sekali lagi masyarakat Biak Numfor, COVID atau Corona ini bukan aib. Stigmanya ini bukan aib. Kenapa harus malu? Takut buat Corona ini bisa kita lawan. Yang penting imun daya tahan tubuh kita kuat. Jaga diri di rumah, melakukan apa? Social distancing, tidak berinteraksi dengan orang lain. Pasti Corona akan hilang. Kemudian yang berikut juga adalah keluarga yang belum bisa pulang. Kami sudah putuskan juga bahwa sampai dengan saat ini mengikuti instruksi provinsi juga. Kami di Biak pun sama. Kita belum bisa pulangkan masyarakat yang ada di luar. Sehingga saya harap kita harus kuatkan mereka. Ini bukan keinginan Herinap atau Bupati Biak Numfor. Ini adalah secara global dan kita di Papua juga. Sehingga saya pikir Bapak Ibu kasih pemahaman buat keluarga. Kemudian sebagai bupati yang terakhir saya mau sampaikan buat masyarakat bahwa penyebaran COVID di distrik Biak Kota, Samova dan beberapa wilayah lain ini sangat berpotensi sehingga mari kita sama-sama menjaga bagian ini. Tetapi juga kepada masyarakat Biak saya minta bahwa ada hal menyangkut BAMA, bantuan-bantuan, jangan juga lah terlalu ribut. Tetap kami memahami kondisi ini membuat dampak ekonomi yang cukup besar. Tapi orang Biak juga jangan terlalu kasih tunjuk kalau tuh orang Biak ini berkelahi dengan bantuan terus, bikin malu kita orang Biak. Jadi saya harap masyarakat juga harus melihat bagian itu punya tanah kebun masih luas. Tetapi bantuan yang pemerintah berikan tidak mungkin pemerintah bisa kasih makan kita semua. Tetapi pemerintah bisa mengupayakan apa yang dibantu. Untuk kepala-kepala kampung yang tidak mengikuti instruksi yang ada perlu saya sampaikan bahwa masyarakat kalau lihat ada hal-hal yang ini buat surat tertulis dan laporkan. Maka bupati akan perintahkan untuk diperiksa. Kemudian tadi di Ibu Somnov di Kinmom Senerbo itu dana desanya, dana Kinmom Senerbo itu belum cair karena kepala kampung belum buat laporan pertanggungjawaban. Jadi dana yang dipakai bangun balai kampung itu dana 2019. Sehingga saya akan perintah inspektorat besok turun ke Senerbo Kinmom untuk periksa kepala kampung duluan, baru kampung-kampung yang lain ikut diperiksa juga. Sehingga segera terrealisasi semua. Saya pikir itu beberapa hal dan menjadi catatan saya bagi masyarakat Biak Numfor. Bupati, legislatif, bupati serta jajaran seluruh stakeholder TNI Polri hari ini terus bergumul tentang kondisi dan masyarakat Biak. Sehingga kami mohon dukungan dari masyarakat. Kemudian masyarakat Biak Numfor jangan juga terpengaruh dengan oknum-oknum dan yang ada tinggal kau di kampung mana harus jujur. Jujur itu penting. Nah, COVID ini juga butuh orang yang jujur bahwa sudah berinteraksi atau tidak dan lain sebagainya. Sehingga kejujuran ini menjadi penting. Jujur bahwa pernah berinteraksi, jujur bahwa sudah pernah menerima bantuan dari kelurahan atau kampung mana, maka kejujuran itu akan menjadi berkat buat kita. Yang terakhir adalah belajar bersyukur karena COVID-19 atau virus Corona ini bukanlah yang terjadi di Biak Numfor saja, tetapi terjadi di seluruh tanah Papua.
masyarakat Biak Numfor yang ada di Kepulauan Padaido Aimando yang ada di Numfor dan di daratan Pulau Biak, Bupati serta jajaran terus bekerja. Kami berusaha untuk melayani masyarakat. Kalaupun masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Tetapi Bupati berkomitmen untuk tetap akan melayani bekerja. Sehingga Bupati pun akan memantau. Minggu ini saya akan keliling lagi ke daerah Kepulauan Numfor dan Aimando Padaido untuk memantau apa yang terjadi di sana. Sehingga aparat-aparat kampung yang ada, sekali lagi sebagai Bupati, jangan coba main-main dengan dana masyarakat. Gunakan dana desa untuk pelayanan COVID dengan baik. Kalau tidak, saudara akan menyesal, dalam arti saudara sendiri akan meninggalkan jabatan itu, karena jabatan ini adalah amanah dari rakyat buat kita semua. Saya pikir itu Mbak Oki yang perlu saya sampaikan. Dan titipan terakhir saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang sampai hari ini terus masih menjalankan ibadah puasa, dan bagi seluruh umat Buddha yang ada di Kabupaten Biak Numfor, selamat mempersiapkan diri untuk memperingati dan merayakan hari Waisak. Kiranya dengan perayaan Waisak ini bisa menjadi berkah bagi kita semua di Kabupaten Biak Numfor dan Indonesia bebas dari COVID-19. Ini yang perlu saya sampaikan. Dan kepada seluruh umat masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor, saya titip jangan lupa doakan seluruh pahlawan-pahlawan medis kita, tenaga dokter, para perawat yang harus meninggalkan istri, suami, anak-anak mereka untuk 14 hari di karantina bersama-sama dengan pasien COVID yang ada di IPDI maupun di karantina lainnya maupun yang ada di rumah sakit umum. Atas nama Bupati dan segenap masyarakat, kami menyampaikan terima kasih dan hormat kami bagi seluruh perawat yang merupakan pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Mohon dukungan doa dari para tokoh adat, tokoh agama. Doakan kami untuk dapat bekerja melayani masyarakat Biak Numfor dengan baik. Terima kasih. Selamat malam. Jauh Subah. Terima kasih Pak Bupati Biak Numfor, Bapak Heri Arionap, di program Bupati Menyapa. Bagi semua pendengar, semoga apa yang disampaikan ini kembali kepada kita bagaimana menyikapinya dengan kondisi yang sekali lagi inilah terjadi secara global, bukan hanya kita di Kabupaten Biak Numfor atau Papua, tapi seluruh Indonesia, bahkan dunia, tanda kutip, berduka. Terima kasih Pak Bupati Biak Numfor. Insya Allah pekan depan atau beberapa pekan ke depan kita akan jumpa lagi. Terima kasih, dan saya Oki Penonton Kasumasa, kita ke rekan reporter Matius Tasik.